dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan.
Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini, apapun keadaannya, karena sukacita dari Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan yang di luar sana, tapi ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita dan Dia mengendalikan sepenuhnya hidup kita, kita akan mengalami sukacita yang tak berkesudahan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan sampai hari ini. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, ku datang, Bapa-ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah, Bapa-ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami panggil nama-Mu Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Yes, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau di
di sini. Kau gak pernah meninggalkan, gak pernah biarkan sendiri. Amin, amin. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Besertaku. Oh, kuatkah aku bertahan? Amin. Kau hadapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan. Harapan Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau yang tak pernah biarkan tinggalan. Haleluya. Engkau setia, Engkau setia. Kau telah buktikan dan aku percaya. Kaulah kekuatan di saat lemah, terang di dalam gelap. Kau cahaya kemuliaan. Kau di dalamku Immanuel. Tiada lama ya syikiana lama ya dakara lama lama ya dakara lama. Oh raba baba 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 syakara baba baba. Oh riada baba. Mari sembah Tuhan saudara ya. Dia udah tunjukkan kasih setianya. Itu karena Tuhan setia kepada kita, gak pernah biarkan dan tinggalkan kita sendiri, saudara. Oh, dia ada bala-bala syakara bakara baba. Jesus. Oh, bala-bala syakara bakara baba. Shikiana Shandai, oh riandara lama ya syakara baba. Oh kau Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami kuat Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil namamu, Immanuel. Kau ada di sini, Immanuel. Terima kasih, Kau ada di sini. Kami gak perlu takut dan khawatir, ragu. Kami teguh Tuhan. Engkau Allah beserta.
Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Kau menjaminkan iman di dalam namamu yang ajaib. Engkau dalam namamu yang kuat. Takut namamu Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah, Engkau Allah beserta di dalamku selamanya. Engkau Allah besertaku. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada, serukan haleluya. Terima kasih Kau telah buktikan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada di titik ini, Tuhan, Kau Allah Immanuel, Ebenezer, ya Tuhan, yang selalu menyertai kami dan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, dan hati kami kuat dan teguh, Tuhan, karena Engkau telah tunjukkan dan terus akan tunjukkan. Engkau berjalan di depan kami dan ada di dalam kami. Kita serukan haleluya. Haleluya. Hari ini malam kita berada, serukan haleluya. Haleluya. Engkau yang meneguhkan dan menguatkan kami. Demi namamu Yesus Tuhan, Immanuel yang selalu berikan kemenangan. Yuk tepuk tangan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita dan dimanapun kita berada. Yuk, haleluya. Sama-sama katakan dengan iman, saudara. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hey, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Katakan dengan iman, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa? Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Oh, namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindungan, perlindunganku, menara kekuatanku. Namanya Yesus, Kau Yesus, benteng hidupku, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan, hey, kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kalau Tuhan menyampaikan kita sampai di bulan yang kedua, saya percaya itu karena Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut dan tawar hati, Dia akan tetap menyertai kita. Panggil namanya Yesus, hanya Kau Yesus, perlindungan, perlindunganku, menara kekuatanku. Panggil namanya Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, benteng, benteng hidupku, Kau panji
janji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Immanuel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Karena besar anugerah yang selalu Dia sediakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Hati kami teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau teguhkan hidup kami yang telah Engkau selamatkan ya Tuhan Yesus. Di dalam anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bilang anugerah-Mu gak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Yes. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar
semakin hari semakin bertambah besar anu, semakin hari semakin bertambah besar anu, semakin hari semakin bertambah besar. Salam saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali masuk di dalam ibadah online. Mari saudara, pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Oralabata shana mata karalaba yaso rikarabatu shinama karalaba uriana mahana marata kaya suralaba iraba karalabata shandaba karalaba baba rabata karalaba ya sandaralaba baba uralaba laba laba. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh ada di hari ini semua hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada di minggu terakhir di bulan kelima Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di bulan ini Aba. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebentar lagi kami akan masuk di bulan yang ke-6 Tuhan. Dan kami percaya di bulan yang ke-6 Engkau akan menyertai kami lebih dan lebih lagi. Engkau akan memberkati kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Pagi ini kami memberkati Indonesia. Kami mau berkata, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Engkau datang kedua kali, biarlah terjadi atas Indonesia ya Aba. Kami berdoa untuk buat setiap kota-kota, pulau-pulau, desa-desa ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Pentakosta ketiga melawat setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, melepaskan berkat-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan, Kau sedang membangkitkan dari Indonesia setiap anak-anak muda ya Tuhan. Kau akan perlengkapi untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkati generasi muda-Mu Tuhan pagi hari ini Abah, dimanapun mereka berada. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Bapak, kami memberkati generasi Yeremia. Dan pagi hari ini Abah, kami mau berdoa buat pemerintahan kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Berkati pemerintahan kami Abah, dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut akan Engkau. Terus tuntun Abah untuk hari-hari dalam penanganan COVID-19, dalam penanganan daerah-daerah yang mengalami bencana. Biar semua terus berjalan dengan baik ya Abah. Kami berdoa memperkatakan bahwa COVID-19 pada krisis ekonomi, kami mau berkata diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami Abah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Pagi hari ini kami terus bawa Tuhan, berikan terus kekuatan buat hamba-Mu. Terus sertai hamba-Mu Bapak di dalam pelayanan, khususnya dalam hari-hari ini hamba-Mu yang terus bergabung di EPT. Tuhan, terus tuntun apa yang harus dilakukan hamba-Mu Abah. Kami percaya lewat menara doa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi Abah. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berkati Bu Hermin, bahkan keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga bawa keempat wakil Pak Niko Tuhan, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, para ratu besar, keluarga besarnya. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menyertai dan menjagai keempat wakil Pak Niko, Gembala Rayon, Gembala CK, bahkan Gembala Kul Tuhan, Gembala cabang. Tuhan terus menyertai dan melindungi. Bapak, kami bersyukur menyerahkan para pemimpin kami. Kami juga bawa Rayon 1A Tuhan. Berkati Pak James ya Tuhan beserta keluarganya. Pak Edi sebagai wakil, berkati cabang-cabang ranting di 1A. Berkati ya Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk GBI Dharma Wangsa Square.
Oliver, kami bawa Pak Bambang ya Tuhan, terus pakai hamba-Mu, pengurapan Tuhan terus melimpah atas hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, berkati ibu ini dan setiap keluarga besar Pak Bambang ada dalam perlindungan Tuhan, berkati Pak Tatang, Bu Ika ya Tuhan, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Tuhan terus melindungi dan terus menjagai, bahkan kami bawa setiap pengerja-pengerja, setiap jemaat-jemaat pagi hari ini yang melihat tontonan ibadah online Abah, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, kami bawa hamba-Mu Ibu Julita Manik yang membawakan firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kami berdoa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Biarlah lewat firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang butuh jalan keluar, lewat firman-Mu ada jalan keluar. Bapa, terima kasih Abah, kami serahkan ibadah kami Abah di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya di GBI Dharma Wangsa. Hari ini saya Julita Manik rindu men-sharingkan isi hati Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan belas kasihan jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menjamah kami dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau melawat hati kami Tuhan, supaya seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa, demikian juga kami bisa juga mengasihi jiwa-jiwa, sehingga lebih banyak lagi di depan ini kami melihat tuaian yang besar, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Hari ini kita bicara belas kasihan jiwa-jiwa, karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan memasuki masa tuaian besar. Dan untuk menuai itu kita perlu mempunyai belas kasihan jiwa-jiwa. Tapi kita perlu mengerti dari mana kita mendapatkan sumbernya itu dari mana. Supaya apa? Supaya belas kasihan kita tuh tidak mandek ya. Supaya kita tuh nggak menyerah ketika keadaan tidak berubah. Orang yang kita doakan tidak mengalami perubahan. Belum terjadi terobosan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti sebenarnya belas kasihan itu dari siapa sih? Dan kenapa kita harus memilikinya? Maka kita keadaan sesulit apapun kita akan terus mau menangisi jiwa-jiwa, mau merebut jiwa-jiwa itu bagi Tuhan. Dan hari ini saya berikan judul khotbah ini adalah ketika Tuhan berkata kepada kita semuanya, how can I not love Indonesia? Bagaimana aku tidak cinta sama Indonesia? Nah, kita tahu Tuhan punya belas kasihan yang besar sekali akan jiwa-jiwa. Kita baca dulu dari Yunus 4 pasalnya yang ke-11. Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, kita tahu ayat ini ditulis pada era Nabi Yunus, jadi artinya itu di zaman perjanjian lama, ya, belum masuk zaman perjanjian baru. Jadi belas kasihan Tuhan itu bukan hanya untuk satu kaum tertentu, bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk semua orang. Karena kita tahu Niniwe ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Yunus sampai berontak sama Tuhan karena dia nggak setuju, dia nggak punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Karena apa? Karena Niniwe itu pada masa itu Assyria itu begitu bejat ya, begitu menyakiti hati bangsa Israel, sehingga akhirnya seorang Yunus pun, yang seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan pun memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak punya belas kasihan yang sesungguhnya. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu bilang ini belas kasihan yang sesungguhnya. Tuhan itu sayang sama Niniwe. Karena apa? Ini kota yang besar, penduduknya banyak, dan di sini tidak ada kebenaran. Sampai dikatakan seperti ini, istilahnya mereka itu nggak bisa bedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Jadi artinya tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, dan di situ hanya ada kejahatan. Untuk orang yang seperti itu pun Tuhan sayang kepada Niniwe. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu itu saya menulis lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Saya ingat sekali masa saya mahasiswa, saya bertobat ikut Tuhan dan sering berdoa untuk Indonesia. Rasanya belas kasihan jiwa-jiwa itu di hati saya tuh melimpah ruah. Jadi waktu itu saya ingat sekali setiap kali berdoa untuk Indonesia, itu nangis, kasur itu sampai basah. Minta jiwa-jiwa Tuhan, diselamatkanlah Indonesia. Sampai suatu ketika Tuhan bicara, dan yang Tuhan bicara itu ayat ini. Tuhan bilang begini sama saya, kamu pikir kamu itu lebih terbeban Indonesia diselamatkan
daripada aku lebih rindu Indonesia diselamatkan. Kemudian Tuhan tunjukkan ayat ini. Karena kalau kita nggak mengerti akan ini, kita akan berpikir bahwa beban kita itu lebih besar. Ya. Dan Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak membuat perubahan. Akibatnya apa? Kita bisa berhenti memperjuangkan jiwa-jiwa itu di hadapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Kalau ada kesalahan, tinggal nunggu kita buat kesalahan langsung menghukum. Apakah Tuhan kita seperti itu? Betul, ya, ada sebab, ada akibat. Ada taburan, pasti ada tuaian. Ya. Kau menabur angin, kau akan menuai badai. Tapi apakah Tuhan itu seperti itu? Yang senangnya itu menghukum. Mari kita lihat firman Tuhan berkata dalam Yesaya 33 ayat 11. Dia berkata seperti ini. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Untuk orang yang tegar tengkuk, yang bolak-balik itu menjauh dari Tuhan, ketika diberkati kemudian melupakan Tuhan. Untuk orang seperti itu pun Tuhan mengatakan begini, kenapa kamu harus mati? Aku itu bukan Allah yang senang kalau kamu itu mati. Aku itu lebih suka kalau kamu hidup. Hal yang sama untuk hari untuk kita. Hal yang sama untuk keluarga kita yang kita bela dalam doa. Hal yang sama untuk pelayanan kita, untuk bisnis pekerjaan usaha kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Hal yang sama untuk bangsa kita. Mengapa kamu harus mati? Itulah belas kasihan yang sesungguhnya, belas kasihan Tuhan. Karena apa? Dia punya kasih yang unlimited, kasih yang tidak terbatas. Beda dengan kita yang kasihnya terbatas. Kalau kita kesel ya, kemudian kita berhenti memperjuangkan seseorang untuk dia datang kepada Tuhan. Kalau tidak terjadi perubahan, kita bisa, oh ya sudah, nggak ada gunanya lagi saya memperjuangkan orang itu. Karena apa? Kasih kita terbatas. Tapi kalau kita mengerti sumber belas kasihan jiwa-jiwa, sumber compassion ya, sebagai bukti nyata dari kasih, maka kita akan bisa punya tetap belas kasihan jiwa-jiwa sekalipun belum terlihat jawaban. Nah, saudara-saudara, sumber itu pasti adalah Allah Bapa, karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Dunia ini nggak layak diselamatkan, kita nggak layak diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena begitu besar belas kasihannya. Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya tidak ada yang kita yang binasa, melainkan semuanya beroleh hidup yang kekal. Coba kita refleksi kepada kehidupan kita, flashback. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti semua punya kisah yang berbeda-beda untuk datang kepada Tuhan. Ada yang cepat ya, diinjilin, bertobat, langsung mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang berkali-kali. Nah, saya ini termasuk orang yang berkali-kali. Dari SMA sudah ada orang yang mendoakan untuk saya sungguh-sungguh, saya berusaha memberontak, saya nggak ikut. Waktu saya kuliah sama, ada orang-orang teman-teman saya yang sudah sungguh-sungguh juga memperjuangkan untuk saya ikut Tuhan. Saya juga berusaha dengan segala macam cara untuk tidak mengikut Tuhan dengan sungguh. Tapi satu yang saya lihat, kemanapun dikejar, ya, itu yang namanya ZTO dalam perjanjian baru. Ya. Kalau ada 100 ekor domba, 1 ekor domba tersesat, Tuhan ZTO yang 1 domba itu. Ya. Seperti seorang wanita kalau punya 10 dirham, hilang 1, maka dia akan mencarinya sampai ketemu. Karena apa? Karena kasih yang dimiliki Tuhan nggak sama seperti kasih manusia. Kasih Tuhan itu nggak give up. Tuhan senang semua orang diselamatkan, dan itu bukan hanya di perjanjian lama, Bapak, Ibu, Saudara. Perjanjian baru juga mengatakan ya, dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan begini, yang menghendaki, Tuhan itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kita disuruh apa? Di ayat di atasnya, di ayat 1, 2, 3 dikatakan, ayo naikkan doa, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Kepada siapa? Pertama Tuhan katakan, semua orang. Tidak ada segmen-segmen tertentu, nggak ada suku-suku tertentu, nggak ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Semua orang, Tuhan sayang sama semua orang supaya semua orang itu diselamatkan. Nah, hari ini kalau Tuhan membukakan firman ini kepada kita, Tuhan mau kita adalah menjadi agent-agentnya Tuhan. Amin. Karena apa, saudara-saudaraku? Untuk mereka yang lagi menolak Tuhan untuk selamat, itu Tuhan mau pakai perpanjangan tangannya. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan orang untuk menerima kasih karunia-Nya. Ya. Semua orang punya kehendak bebas.
Makanya ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Tapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan Yesus berkata di akhir zaman kau melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Tuhan mau pakai kita. Seperti Tuhan mau pakai rasul-rasul. Tuhan mau pakai kita, siapapun kita. Apakah kita seorang pengkhotbah, kita seorang pelayan di rumah Tuhan, ataukah kita seorang di marketplace, apakah kita seorang ibu rumah tangga, Tuhan mau pakai kita. Menaikkan permohonan, menaikkan doa syafaat, menaikkan ucapan syukur, supaya semua orang diselamatkan. Dan untuk itulah kita perlu belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa? Belas kasihan yang dari Tuhan tidak berubah. Yesaya 22:30 berkata seperti ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Sering saya berpikir, masa sih Tuhan dari sedemikian banyak orang pada masa itu, ya, pada saat firman ini ditulis, masa sih nggak ada orang yang benar-benar didapati Tuhan? Karena Tuhan katakan sini, tapi aku nggak menemuinya. Kalau nggak menemuinya, apa yang terjadi? Dimusnahkan. Karena apa? Hukum dosa adalah maut. Tapi tadi seperti yang tadi kita baca dalam kitab Yeskiel, Tuhan nggak mau mereka dimusnahkan. Tuhan nggak mau mereka mati. Mengapa kamu harus mati? Indonesia, mengapa kamu harus mati? Siapa hari ini yang kita sedang doakan? Suami kita? Istri kita? Anak kita? Firman Tuhan juga sama berkata, mengapa kamu harus mati? Sehingga Tuhan katakan, aku mencari. Kenapa Tuhan katakan Tuhan tidak menemuinya? Karena kalau kita tidak mengerti, kita nggak mengenal belas kasihan Bapa yang menginginkan semua orang diselamatkan, kita bisa berhenti loh. Kita pakai target tertentu dan kita cukup puas dengan target itu. Ingat Abraham, dia mau bersyafaat ya bagi Lot dan keluarganya. Dia katakan Tuhan 50, orang percaya 45, 40, 30, 20, 10. Adakah permintaannya? Permohonannya itu yang tidak dikabulkan Tuhan, semua dikabulkan. Tapi Abraham berhenti sampai nominal 10. Jadi dia mengantarai, stand in the gap ya, antara Tuhan dengan manusia yang berdosa, itu hanya sampai batas 10 orang. Nah kita lihat juga Niniwe. Niniwe itu berdosa besar, tapi Tuhan ingin mereka diselamatkan. Tuhan mau pakai siapa? Tuhan nggak tiba-tiba langsung dengan guntur dari langit, hai kamu bertobatlah. Tuhan pakai Yunus. Hari ini untuk Indonesia, Tuhan yang sama juga tidak dengan guntur yang besar langsung, hai Indonesia bertobatlah. Tuhan mau pakai siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi kita perlu mengerti saudara-saudara, hati Tuhan yang rindu semua orang diselamatkan. Saya sering berpikir, Musa itu hebat. Banyak orang berpikir, oh Musa itu pemimpin yang luar biasa. Saya bilang, no way. Dia bukan pemimpin yang hebat, dia manajemennya parah. Sampai harus mertuanya pun yang ngajarin loh. Mertuanya Yitro tuh ngajarin manajemen ya, untuk bagaimana Musa menyelesaikan konflik-konflik, persoalan-persoalan atau permohonan-permohonan dari bangsa Israel yang demikian banyak. Jadi dia bukan seorang yang leadershipnya hebat, teori manajemen hebat, no. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Nah saudara-saudara, mari kita lihat di Mazmur 106 ayat 23. Maka ia, Tuhan, mengatakan hendak memusnahkan mereka. Lihat sini, akibat dosa pasti ada hukuman. Akan ada kemusnahan. Tapi tadi kita lihat bahwa Tuhan nggak ingin mereka mati ya. Kalau Musa, ya, lihat di sini. Kalau Musa, orang pilihannya tidak mengetengahi. Berdiri di antara Tuhan dan orang yang berdosa ini. Sekali lagi kita baca dari awal. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Sekarang kita baca ayat ini dengan paradigma yang baru. Paradigma yang tadi awal, ayat yang tadi awal kita baca. Kalau kita nggak punya pengertian akan ayat yang tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan orang mati, maka kita baca ayat ini, Tuhan itu pokoknya marah, langsung gempur, langsung binasakan. Itu yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya kalau kita tadi ingat ayat yang tadi berkata, Tuhan tidak ingin mereka mati. Makanya Tuhan cari siapa nih yang mau jadi pengetengah, berdiri mengantarai antara Tuhan dan orang yang akan dimusnahkan untuk menjurutkan. Makanya ditemukanlah Musa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat Musa ini memang sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir juga dia sudah ngelihat ya. Kita sudah ngelihat sesuatu dalam hatinya, dia selalu ingin membela ya. Ketika bangsanya itu yang dianiaya, dia punya kerinduan untuk membela. Dia punya kerinduan untuk
mengantarai, ya, menengahi, menyelamatkan. Nah, Tuhan pilih Musa. Dia lembut hatinya. Dia seorang yang mengerti hati Tuhan sehingga dia berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni mereka, hapus namaku dari kitab kehidupan. Apa Musa berani-beranian ngomong seperti itu? Supaya, kalau gimana kalau bener? Terus namanya dicoret gitu ya. Enggak. Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena dia kenal hati Tuhan. Tuhan maunya orang Israel ini diselamatkan. Jadi dia berani berkata seperti itu, Tuhan, aku bela mereka di hadapan Engkau. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa yang terjadi kalau kita nggak punya belas kasihan Bapa, yang sumbernya dari Bapa, yang membuat kita nggak pernah never give up. Kita pun bisa give up seperti Musa. Kenapa? Bangsanya yang dipimpin tegar tengkuk. Sudah melihat begitu banyak mujizat, masih juga bandel, masih juga memberontak, masih nggak percaya sama Tuhan. Sehingga kita ingat di Masa dan Meriba, kejadian yang membuat Musa kena akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, kenapa di situ dikatakan bahwa mereka itu memahitkan hati Musa sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya. Apa yang kita katakan itu keluar dari hati, hatinya terpengaruh. Seolah-olah mau sampai kapan kamu seperti ini ya? Sudah sedemikian banyak mujizat yang Tuhan buat. Sehingga akibatnya apa? Belas kasihannya surut, belas kasihannya hilang. Dia seperti give up untuk bangsa yang akan dipimpin ini. Padahal kita tahu Tuhan mau mereka diselamatkan. Dan akhirnya Tuhan buktikan. Yang berumur 20 tahun ke atas semuanya mati di perjalanan padang gurun. Tapi yang anak-anaknya, keturunan berikutnya itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudaraku, fokus belas kasihan jiwa-jiwa itu tidak pernah ke diri kita. Selalu ke orang lain. Selalu keluar. Ya. Maka kita lihat Yunus. Ya. Waktu dia marah, dia punya belas kasihan yang salah. Dia punya fokus yang salah dalam hidupnya. Dia nggak melihat hati Tuhan untuk Niniwe. Kita juga bisa lakukan seperti itu. Kalau kita lihat, aku udah lama nih doain Indonesia nggak ada perubahan. Kita bisa menjadi hatinya seperti Yunus. Sehingga apa dia katakan, dia nggak rela kalau mereka itu diselamatkan. Dia nggak ngerti hati Tuhan, bahwa Tuhan itu senang sekali dengan pertobatan. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Yang mengerti katakan amin. Sehingga dia berkata ketika pohon jarak ditumbuhkan Tuhan, ya, dia senangnya sama sukacitanya sama pohon jarak itu. Ketika pohon jarak itu diizinkan Tuhan mati, kemudian ada angin yang bertiup, sehingga dia angin timur yang panas terik, sehingga dia merasakan kepanasan. Dia berkata apa? Lebih baik aku mati daripada hidup. Loh, ini kebalikan dari Musa yang di awal-awal ya, Musa yang masih bernyala-nyala, menjadi orang yang bersyafaat, punya belas kasihan jiwa-jiwa. Dulu Musa berkata, Tuhan, lebih baik aku mati daripada mereka nggak diselamatkan. Yunus malah mengatakan sebaliknya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Loh, sukacitanya ditujukan kepada pohon jarak. Sukacitanya ditujukan kepada pohon yang hari ini ada, besok tiada. Sementara manusia, Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya akan ada. Masalahnya adanya di mana? Di kekekalan, bersukacita bersama Tuhan, memuji-muji Tuhan, atau di kekekalan, di dalam api neraka yang menyala-nyala. Jangan sampai kita mempunyai belas kasihan yang terlambat juga. Pada ujung-ujungnya kita lihat Lazarus dan orang kaya. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengisahkan ini di pangkuan Bapak Abraham, yang satu tersiksa, yang Lazarus mengalami sukacita. Terus dia minta apa? Ada 5 saudaraku, peringati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk menderita seperti aku. Jadi di tempat yang dia tersiksa, dia punya belas kasihan loh. Dia punya belas kasihan, dia kepingin 5 saudara yang lain tuh nggak mengalami seperti apa yang dia alami. Tapi it is too late. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Nah, hari ini Tuhan berkata, kenapa kita harus punya belas kasihan itu? Ya. Karena apa yang kita doakan, siapa yang kita doakan, mereka lelah, terlantar, dan tidak bergembala. Sama seperti Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena apa? Mereka lelah, terlantar, tidak bergembala. Mereka menuju kepada jurang maut. Itu sebabnya kita minta, Tuhan, penuhi aku dengan belas kasihan-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu bagi bangsaku, bagi keluargaku. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak yang hari ini memberontak, nggak mau ibadah, nggak mau mengikut Tuhan. Oh, banyak kejadian seperti itu sekarang.
Minta sama Tuhan, Tuhan limpahi aku dengan kasih-Mu, supaya aku tidak menyerah Tuhan, supaya aku nggak pahit hatiku, supaya aku nggak teledor dengan kata-kataku, tapi kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Supaya apa? Supaya mereka semua diselamatkan. Nah saudara-saudara, Tuhan rindu Indonesia diselamatkan. Bahkan saya melihat luar biasanya dari kisah perjalanan bangsa Indonesia sebelum merdeka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Wage Rudolf Supratman itu untuk menulis Indonesia Raya. Saya ngelihat hati Tuhan itu di sini karena jejak recordnya ada. Nah, yang kita tahu kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita merasakan keunitian bangsa Indonesia ya. Kita selalu merasakan ada suatu dampak ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang kita nyanyikan cuma satu bait dan satu refren. Tapi sesungguhnya ketika Wage Rudolf Supratman menulis ini ada 3 bait. Saya penulis lagu. Saya rasanya bisa menyelami apa yang dialami oleh Wage Rudolf Supratman. Ada pesan-pesan profetik yang tanpa mungkin kita merasa seperti berjalan begitu saja, tapi Tuhan titipkan, Tuhan pesankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena Indonesia Raya itu ditulis tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda dinyanyikan. Isinya semua penuh dengan isi hati Tuhan supaya apa? Perkataan berkat bagi Indonesia. Bukan perkataan-perkataan sekarang ini sering kita dengar di sosial media, perkataan-perkataan yang mendiskreditkan pemerintahan, mendiskreditkan bangsa, merendahkan, menganggap tidak mungkin terjadi hal-hal yang baik. Itu bukan perkataan-perkataan yang Tuhan inginkan kita ucapkan. Itu perkataan-perkataan tidak punya belas kasihan atas jiwa-jiwa. Sejak Indonesia belum merdeka, Tuhan sudah berkata. Dalam bait kedua Indonesia Raya, Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Sudah dikatakan ini tanah mulia, tanah kita kaya. Di sanalah aku hidup untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Wow. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika mendengarkan bait ini? Lirik ini, Tuhan taruhkan pesan profetik, berdoalah untuk Indonesia supaya apa? Supaya Indonesia bahagia. Perkatakan ucapan kata-kata berkat bagi Indonesia. Ini tanah yang mulia, ini tanah yang kaya. Terpuruk apapun saat ini kondisi yang sedang terjadi, apalagi dampak daripada COVID-19, Tuhan bilang dengan belas kasihan daripada Tuhan ya. Ingat tahun 28. Di sini saya percaya nggak ada yang lahir tahun 28 ya. Saya umurnya udah mau 55 tahun, saya lahir tahun 66. Lagu ini menjadi lagu kebangsaan, tapi ditulis tahun 28. Saya merasa nggak mungkin ya ada yang tahun 28 lahir. Kalaupun kita sudah lahir tahun itu, boro-boro mikirin Indonesia masih oek-oek ya. Tapi tahun 28, dari kita belum mengenal Tuhan Yesus, dari kita belum lahir baru, dari kita belum terpikir untuk mendoakan bangsa ini, Tuhan berkata, Indonesia di hatiku. Indonesia di hati Tuhan. Indonesia sudah dinubuatkan adalah tanah yang mulia, tanah yang kaya. Disuruh apa? Doa kata Tuhan supaya Indonesia bahagia. Mazmur berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya adalah orang-orang yang harus mengantarai. Supaya apa? Supaya tidak ada angkara murka, supaya tidak ada penghukuman, supaya apa? Supaya bangsa ini diluputkan, supaya bangsa ini selamat. Dan ini dikatakan saudara-saudara, dalam bait selanjutnya dikatakan, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Loh, bukan tanahnya saja loh yang subur, jiwanya subur kata Tuhan. Bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Oh, luar biasa. Dalam stanza berikutnya dikatakan, selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semua. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Loh, Tuhan sudah titipkan pesan profetik. Rakyatnya selamat, putranya selamat di mana? Pulau, laut, semua. Bukankah hari-hari ini kita suka berdoa ya? Darat, laut, udara. Dari kita belum mampu berkata-kata, Tuhan sudah punya pesan untuk Indonesia. Indonesia itu di hatiku. Aku punya concern yang besar buat Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati lagu-lagu rohani yang go nasional, itu juga punya pesan-pesan yang luar biasa. Tuhan ini sangat mengasihi bangsa ini.
Amin. Saya ingat dulu itu berapa tahun yang lalu lagu Yabes, ya. Doa untuk diberkati. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Satu ayat, 1 Tawari 4 ayat 10 benar-benar utuh dijadikan lagu. Supaya apa? Supaya kita bisa perkatakan firman Tuhan tanpa kita lihat Alkitab, kita bisa perkatakan, kita hafal. Ingat, sebuah lagu kalau sudah ayat Alkitab kalau sudah dijadikan lagu, kita gampang menghafalnya. Supaya kalau terjadi keterpurukan, kita ingat Yabes yang mustahil pun bisa diberkati Tuhan. Sebelum terjadi bencana di mana-mana, lagu apa yang sangat go nasional? Hidup ini adalah kesempatan. Oh, banyak orang ketika mengalami bencana, Tuhan kalau engkau izinkan aku hidup. Pakai nyanyi lagu ini loh saudara. Aku mau melayani engkau. Jadi jauh sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan udah siapkan dulu. Ingat gak sebelum COVID-19 terjadi? Lagu apa yang sangat luar biasa menjadi berkat bagi gereja? Go internasional. Waymaker, miracle worker. Loh, itu tiba-tiba naik saudara. Itu yang nulis tuh bukan orang yang sudah sangat terkenal sekali di belantika musik rohani secara dunia. Tiba-tiba lagunya mulai dinyanyikan. Dan saudara lihat waktu COVID-19 di Amerika, di hospital, orang sudah enggak berdaya, mereka terpuruk dan lagu ini berkumandang. Di parkiran mereka nyanyi lagu ini. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan sudah memberikan pesan melalui lagu supaya apa? Ada ucapan syukur. Ingat 1 Timotius berkata, naikkanlah doa, permohonan dan ucapan syukur. Mungkin kau hari ini nggak mengerti apa yang terjadi, tapi don't give up. Penuhi hatimu dengan belas kasihan. Kalau saudara-saudara penuhi hati saudara dengan belas kasihan, saudara berangkat ke kantor, saudara lihat kiri dan kanan. Orang-orang yang ada di tengah perjalanan yang begitu sesak, begitu macet, mulai bersyafaat. Penuhi hati, minta Tuhan penuhi aku dengan belas kasihan. Engkau nggak ingin satu orang pun mereka mati. Sehingga kehadiran kita dimanapun, kehadiranmu makes a difference. Kehadiran kita di mana-mana membuat terjadi perbedaan. Kenapa? Kita sayang sama mereka. Kita ingin mereka hidup. Saya ingat, saya adalah anak yang pertama yang dari seluruh keluarga kami 4 bersaudara, saya adalah orang pertama yang lahir baru. Karena dari sejak saya mengikut Tuhan itu ditanamkan belas kasihan jiwa-jiwa itu begitu kuat. Saya mulai doakan satu persatu orang tua saya, papa mama saya doakan ya. Kalau saya lagi pulang ke rumah orang tua saya, karena saya kuliah di Bandung, orang tua saya di Sumatera, saya tuh ambil waktu doa, saya nangis, Tuhan selamatkan seluruh keluargaku. Selamatkan seluruh keluargaku. Hari ini saya mau katakan, bukan saya yang hebat, tapi belas kasihan Tuhan yang Tuhan titipkan ke dalam hidup saya. Yang saya mau ambil bagian, tidak melarikan diri, ya, tidak mau rebel, tidak mau berhenti tengah jalan. Satu persatu anggota keluarga diselamatkan. Papa mama saya selamat. Seluruh kami bersaudara, 4 bersaudara hari ini ada dalam ladang Tuhan melayani Tuhan. Kenapa? Perkatakan berkat supaya mereka diselamatkan. Jangan biarkan hatimu tersakiti. Sekalipun benar-benar diizinkan mengalami tersakiti, jangan biarkan itu berlama-lama. Ingat, Tuhan tidak ingin mereka mati. Saya ingat waktu saya nulis lagu, itu sempat ya rasanya hati tersakiti ya. Karena melihat aniaya atas tubuh Tuhan. Rasanya udah gak kepengen doa deh buat orang-orang yang menganiaya tubuh Tuhan. Gak kepengen deh. Tiba-tiba Tuhan berkata, justru engkau harus memakai semua kesaksian orang-orang yang bertahan sampai akhir. Kau tuliskan bahwa dalam badai goncangan sekalipun, tetap mengikut Tuhan dengan sungguh. Supaya itu bisa apa? Bisa menginspirasi orang lain untuk tidak pernah give up mengikut Tuhan. Dan akhirnya tidak pernah give up juga membela orang lain dalam doa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sebelum saya tulis lagu itu, hati saya sempat tersakiti. Tapi puji Tuhan tidak lama-lama. Kenapa Tuhan suruh tulis lagu itu? Karena Tuhan mengasihi orang-orang lain. Orang-orang yang bahkan mau menyerah mengikut Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku, cara paling efektif itu kenapa Tuhan pakai pujian? Ya. Kenapa sebelum Indonesia Merdeka ada lagu Indonesia Raya? Kenapa sebelum terjadi krisis ekonomi, krisis bencana, Tuhan berikan lagu? Karena ketika puji-pujian yang diurapi Tuhan, dinaikkan, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, Hosea 10 ayat 11 berkata, Yehuda harus membajak. Puji-pujian kita tuh membajak hati orang. Orang-orang itu nggak serta-merta mau datang sama Tuhan, hati mereka keras. Bagaimana cara membuat hati yang keras? Supaya mereka bisa menerima taburan benih firman Tuhan dan benih itu bisa bertumbuh. Hatinya harus dibajak. Sama seperti petani ya. Kalau melihat tanah yang keras, nggak langsung ditanam di situ. Sia-sia, percuma. Nggak akan tumbuh.
padinya tidak akan tumbuh. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus membajak. Itu sebab-sebabnya peranan pujian penyembahan itu sangat penting. Ketika kita penuh belas kasihan jiwa-jiwa, kita berdoa buat jiwa-jiwa, peranan pujian penyembahan itu sangat penting. Karena apa? Yehuda harus membajak. Hari-hari kita melihat, mungkin bukan lagi, walaupun disebut prayer tower, ya 24 jam, saya senang sekali itu ya. Tapi sudah lebih banyak itu lebih ke praise and worship. Terus menerus dinaikkan. Inilah yang namanya pemulihan Pondok Daud. Ya. Dan saya lihat di mana-mana. Gereja-gereja lain juga di Amerika ya, mereka buat 24 hours. Ini sudah seperti zaman Raja Daud. Raja Daud itu punya 288 imam yang bertugas. Kita tahu Daud suka memuji Tuhan. Di bait Allah, mereka ngapain? Memuji, menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan itu seperti tindakan membajak hati orang. Supaya apa? Hati yang keras, yang punya kehendak bebas, tidak mau mengikut Tuhan, itu mulai dilembutkan demi dilembutkan. Ayat terakhir saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara. Ini sangat sejalan dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Pemulihan Pondok Daud sedang terjadi. Ya, di mana-mana kita lihat prayer tower menjadi tempat di mana orang-orang menaikkan pujian penyembahan dengan begitu banyak dan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ketika Pondok Daud dipulihkan, pujian penyembahan dinaikkan, hati manusia dibajak, apa yang terjadi? Mereka yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat, kita punya keterbatasan untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Kita punya banyak batasan, ada hukum dan segala macam yang membuat kita tidak bisa leluasa. Dan belum lagi kehendak bebas. Kita nggak bisa paksakan orang lain untuk menerima kabar keselamatan. Tapi saat seseorang yang penuh belas kasihan jiwa-jiwa menaikkan terus-menerus pujian penyembahan kepada Tuhan, hati mereka dibajak, hati yang keras mulai agak lembut, lama-lama makin lembut, lama-lama makin lembut. Akhirnya ayat 17 akan digenapi, mereka mencari Tuhan. Dan bukan hanya 1-2 bangsa, segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan mencari Tuhan dan mereka akan disebut milik Tuhan. Hari ini keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, aku mencari di Indonesia. Siapa orang yang mau mengantarai? Siapa orang yang mau stand in the gap? Siapa orang yang mau kucurahkan belas kasihanku, yang never give up? Masuk, ikut ambil bagian dalam pemulihan Pondok Daud, menaikkan doa pujian penyembahan yang terus menerus, karena Tuhan suka semua orang diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan berkatakan, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Pasti kita semua akan diberkati dan melihat shalom Tuhan akan ada atas bangsa ini, dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hatimu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk tidak berhenti mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau hari ini bicara bagi kami, Engkau mau pakai kami. Engkau mau pakai hidup kami, doa, pujian, penyembahan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang begitu limpah. Karena Tuhan ingin bangsa kami diselamatkan. Urapi hati kami untuk memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Bukan belas kasihan manusia, tapi belas kasihan daripada Tuhan mengalir dengan deras, membuat kami selalu ambil bagian dalam kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa jiwa-jiwa bagi-Mu. Menteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus, semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.
kita ikut KUL GBIDS KUL Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.